Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Maryam Munjiati, MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Classroom Management PAI dan teman-teman sejawat kelas B12 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan gelar kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Topik yang akan kita bicarakan mengenai mengelola pembelajaran di luar kelas. Saya, Leni Rismawati, selaku moderator, akan memimpin jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu ada saya, Leni Rismawati, kemudian ada Ibu Sofiatul Jannah, Bapak Danius Nijuama, dan yang terakhir ada Pak Muhammad Dasuki. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya pertama pembukaan, kedua pemaparan materi, dan ketiga penutup. Lanjut ke acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan Bismillahirrahmanirrahim. materi. Oke. Lanjut Ibu, Bapak, Ibu. Langsung ke pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang mengapa learning. Pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Outdoor learning memanfaatkan lingkungan luar sebagai sumber belajar, memberikan pengalaman nyata dan bermakna. Metode ini meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, menjadikannya alternatif strategis untuk pembelajaran yang lebih kontekstual dan berkesan. Di sini learning bukan hanya tentang belajar di luar, tetapi bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna, yang melibatkan siswa secara fisik, emosional, dan intelektual. Ini adalah merupakan pendekatan pendidikan yang holistik, relevan, dan menyenangkan. Lanjut ke definisi outdoor learning. Outdoor learning adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas atau sekolah yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar utama. Ini memberikan kesempatan belajar aktif dengan objek langsung dan nyata, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Outdoor learning sendiri adalah proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau ruangan, bisa di dalam alam terbuka seperti taman, kebun, atau hutan, maupun di lingkungan sekitar sekolah seperti halaman, lapangan, atau bahkan pasar atau tempat umum lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, menyenangkan, dan bermakna. Melalui outdoor learning, siswa diajak untuk mengamati, mengeksplorasi, dan mengalami langsung apa yang sebelumnya hanya mereka baca atau dengar di kelas. Oke, mungkin lanjut ke materi konsep dasar yang akan dipaparkan oleh Ibu Sofiatul Jannah. Mangga, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Leni. Saya melanjutkan Iya, ya. Jadi ini Ibu. tentang konsep dasar outdoor learning. Jadi outdoor learning tadi seperti yang dijelaskan itu pembelajaran yang lokasinya itu di luar kelas. Nah, itu bisa jadi macam-macam, bisa di mana saja. Nanti ada penjelasannya. Nah, untuk konsep dasar sendiri, jadi outdoor learning ini tidak sekedar memindahkan pelajaran ke luar kelas, tetapi mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan aktivitas yang mengubah perilaku terhadap lingkungan. Jadi walaupun outdoor learning ini artinya pembelajaran di luar kelas, bukan berarti sistemnya itu kayak belajar di kelas tapi lokasinya di luar, tidak seperti itu ya. Namun ada konsep tersendiri yang harus ditekankan ketika kita melakukan pembelajaran di luar kelas.
Apa itu? Di antaranya adalah konsepnya anak sebagai subjek. Jadi kalau misalkan pembelajaran di dalam kelas itu biasanya kan guru lebih banyak memberi pelajaran secara langsung gitu tanpa ada keterlibatan dari anak didik. Nah, ketika di luar kelas anak itu malah sebagai subjeknya. Jadi anak itu berinteraksi secara langsung, menganalisis secara langsung tentang pelajaran yang sedang diberikan. Kemudian keunikan anak. Konsep kedua yaitu keunikan anak. Setiap anak unik dengan kelebihan dan kekurangan. Proses penyeragaman akan membunuh keunikan mereka. Nah, ini maksudnya kalau di dalam kelas pelajaran itu kan disamaratakan. Misalkan hari ini sampai bab ini. Nah, gitu kita diberikan materi sesuai yang apa yang ada di buku. Kita menganggap anak-anak itu rata dari segi perkembangan, dari segi kemampuan, itu kita menganggapnya begitu. Nah, namun di outdoor learning itu kita menganggap anak itu sebagai sesuatu yang unik. Jadi antara satu anak dengan anak yang lainnya itu berbeda dalam segi pemahaman. Nah, jadi ada keunikan sendiri dari setiap anak didik. Itu yang mau ditekankan ketika belajar di luar kelas. Kemudian dunia bermain. Nah, dalam outdoor learning itu konsep dasarnya ada yang namanya dunia bermain, yaitu dunia anak adalah dunia bermain. Pelajaran harus disampaikan melalui permainan. Jadi metodenya itu tidak monoton, tidak hanya baca tulis, kemudian mengerjakan soal, tidak hanya seperti itu, namun langsung praktek ke lapangan. Contohnya misalkan kayak pelajaran menanam misalkan. Kalau di kelas itu kan kita hanya belajar teori, namun ketika di luar kelas itu kita langsung praktek gimana caranya menanam tanaman, mengacu pada pelajarannya, namun langsung praktek di lapangan. Kemudian kreativitas. Usia anak adalah usia paling kreatif. Pendidikan harus memberikan kesempatan pengembangan kreativitas. Nah, dengan belajar di luar, anak-anak itu bisa mengeksplor lebih banyak. Jadi rasa ingin tahunya juga akan lebih luas. Ketemu ini, nanya ke gurunya, ini apa Bu? Nah, lalu ibunya menjelaskan. Jadi kreativitas anak-anak itu bisa lebih meluas kalau pembelajarannya itu di luar ruangan. Memang belajar di dalam maupun di luar ruangan itu ada manfaatnya tersendiri, sehingga keduanya memang perlu dilakukan secara bergantian. Oke, lanjut ke next slide selanjutnya, Mbak. Nah, adapun manfaat dari outdoor learning sendiri yaitu pertama perkembangan fisik. Nah, merangsang aktivitas otot, berlari, melompat, dan menggerakkan seluruh tubuh dengan bebas. Biasanya kalau di outdoor learning itu kita sama anak-anak itu lebih ke melakukan kayak aktivitas permainan, misalkan kayak pelajaran PJOK itu diletakkan di luar kelas, misalkan kayak main lompat tali, main gobak sodor gitu kan. Kalau dilakukan di kelas itu kan ruangannya sempit terbatas. Kalau di luar kelas itu lebih luas sehingga anak-anak itu pergerakan fisiknya itu lebih leluasa, lebih bisa lari-lari kemana menjadi bebas gitu ya. Jadi fisiknya itu juga bergerak dengan bebas. Kemudian keterampilan sosial dan budaya, yaitu mendorong interaksi mengenai lingkungan sosial dan mempelajari kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, dengan outdoor learning ini, anak peserta didik kita itu akan bertemu dengan berbagai macam manusia, berbagai macam masyarakat dari yang anak-anak, dewasa, dengan berbagai macam aktivitas juga.
sehingga anak-anak itu bisa memahami perbedaan-perbedaan kondisi, perbedaan-perbedaan sosial yang ada di sekitar kita yang kita temui, yang anak-anak temui. Kemudian perkembangan intelektual, belajar melalui interaksi langsung dengan benda dan ide, memahami konsep lebih konkret. Nah, jadi perkembangan intelektualnya juga lebih bisa dirangsang ketika kita melakukan pembelajaran di luar kelas. Contohnya misalkan kayak belajar tentang apa itu perkawinan tumbuhan itu. Kalau di kelas itu kan secara teori kalau bunga itu cara perkawinannya gimana biar jadi buah kan gitu. Nah, kalau kalau belajar di outdoor learning itu bisa disaksikan langsung kayak misalkan ada serbuk bunga, kemudian ada kumbang yang membawa serbuk itu sehingga terjadilah perkawinan di situ. Itu langsung nyata gitu ya. Jadi intelektual mereka itu jadi terangsang. Jadi oh gini prosesnya. Oh ini kan yang seperti ada di buku IPA itu misalkan. Jadi mereka itu menggabungkan antara yang ada teori dengan yang ada di dunia nyata. Jadi seperti itu mungkin manfaat dari outdoor learning. Demikian mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Dasuki. Monggo. Iya, terima kasih banyak Bu Nyai Sofiatul Jannah. Melanjutkan tadi dari manfaat-manfaat outdoor learning, sekarang di kelebihan outdoor learning. Di kelebihan outdoor learning, di kelebihan outdoor learning di sini memiliki banyak kelebihan dibandingkan pembelajaran konvensional yang membuat peserta didik lebih aktif. Karena tadi yang telah dijabarkan oleh Bu Sofi, itu tadi kan manfaatnya sekarang lebihnya itu memang banyak. Di antaranya adalah motivasi belajar. Kelebihan di outdoor learning ini mempelajari pengetahuan pada objek yang nyata secara langsung. Tadi terangkan ada perkawinan bunga, itu kalau di outdoor learning nanti langsung praktek karena di luar kelas. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu ada keaktifan peserta didik. Peserta didik itu akan aktif, ada aktif melihat, aktif aktif semuanya lah, gerak. Kemudian ada materi-materi yang konkret, materi yang lebih konkret, peserta didik akan lebih semangat. Selanjutnya ada pengalaman baru. Di outdoor learning ini kelebihannya itu pengalamannya baru. Pengalamannya baru apa? Karena diberikan kebebasan. Akhirnya punya pengalaman yang baru, belajar di lingkungan yang tidak biasa. Kalau biasa belajar di kelas, itu outdoor learning akhirnya belajar di luar kelas. Itu nanti akan lebih apa namanya lebih bermakna. Kemudian kelebihan berikutnya ada kreativitas. Anak-anak itu akan nanti lebih kreatif karena belajar di luar. Contoh, belajar masak. Kalau seumpama langsung di kelas kan nggak bisa langsung praktek ya, punyai Sofi. Tapi kalau belajar masak di luar kan langsung ada yang bikin adonan, ada yang bisa motong cabai apa tidak, ini goreng tempenya geseng apa tidak. Intinya kreatif anak-anak itu nanti diuji langsung. Itu kelebihan-kelebihan di outdoor learning. Berikutnya itu ada lanjut, ada bentuk-bentuk outdoor learning ya. Itu banyak sekali ada 7. Di antaranya ada super camp, itu kegiatan kemah, itu yang biasa dilakukan oleh apa? Cinta alam, perkemahan, pramuka, ada perjusa, ada persami. Apalagi yang sekarang sedang dilakukan saya ini sedang ada perjusa. Jadi mohon maaf masih mundar-mandir. Itu sebenarnya di kegiatan kemah ini menciptakan
pembelajaran dengan alam yang terbuka, merasakan dinginnya tanah karena tidur di atas tanah, dinginnya angin malam, dan lain sebagainya, belajar dengan alam. Kemudian ada living, tinggal, dan hidup di pedesaan. Itu biasanya ada yang seperti mahasiswa itu KKN-KKN itu ya, belajar di pedesaan langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan warga. Kemudian ada studi tour, ini yang lagi viral, yang di Jawa Barat ya. Tapi itu sebenarnya ada kunjungan ke objek yang memberikan hiburan dan pembelajaran penting. Ya ada min plusnya, tapi ya terserah tempatnya. Kemudian ada praktik kerja lapangan, pengaplikasian pengetahuan di dunia kerja. Kemudian berikutnya ada ekspedisi perjalanan untuk meneliti, mengamati, dan menemukan fakta di lapangan. Ini yang biasanya penelitian-penelitian. Ada banyaklah penelitian-penelitian. Ada outbound, menggali potensi diri dalam suasana menyenangkan dan penuh tantangan. Ini belajar di sungai. Kemudian jelajah alam sekitar jas, memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai objek belajar. Objek belajar perosotan, ini dari yang tinggi kecepatannya berapa itu kan bisa belajar di perosotan dan lain sebagainya. Itu di antara bentuk-bentuk outdoor learning. Mungkin itu yang bisa saya tambahi dari materi ini. Selanjutnya nanti ada kesimpulan yang akan dijabarkan langsung oleh Kiai kita, Kiai Suamah. Monggo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dasuki dan rekan-rekan yang lainnya, Bu Sofi dan Bu Leni. Selanjutnya yaitu implementasi outdoor learning, yang mana pelaksanaan outdoor learning ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan pembelajaran yang terencana. Nah, untuk tahapan yang pertama itu ada tahapan persepsi, yang mana tahapan ini ditandai dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang mana guru harus memberikan motivasi bagi peserta didik berkaitan dengan mempelajari biologi melalui konteks di lingkungan sekitar. Kemudian tahapan kegiatan ini meliputi guru bisa memberikan instruksi kepada peserta didik, yaitu secara kolaboratif untuk membentuk kelompok dengan anggota, baik anggotanya 4 atau 6 orang atau 5 orang. Kemudian peserta didik bisa melakukan penyelidikan secara langsung dengan alam melalui masalah-masalah yang nyata yang terjadi di luar. Kemudian peserta didik juga bisa melakukan presentasi dari hasil yang telah diperoleh. Kemudian guru bisa memberikan penghargaan pada tiap kelompok. Misalkan kelompok ini berhasil seperti itu, bisa diberikan apresiasi oleh guru. Kemudian juga ada tahapan penutup ya. Pada tahap penutup dilakukan dengan langkah-langkah bisa melalui peserta didik dengan dibantu guru melakukan kegiatan refleksi, pembelajaran secara konseptual dan secara proses pembelajaran. Guru juga bisa memberikan kuis ya, biar memberikan motivasi dari kuis tersebut agar mengetahui kemampuan daripada peserta didik. Kemudian guru juga dalam tahap ini bisa mendokumentasikan kemajuan tiap peserta didik dan kelompok dengan instrumen penilaian dan juga bisa dengan portofolio. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Outdoor learning merupakan metode pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar utama. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Kemudian metode ini bisa memberikan banyak manfaat, antara lain mengembangkan aspek fisik, sosial, emosional, dan intelektual peserta didik.
Selain itu juga outdoor learning juga mampu meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, kemampuan bersosialisasi, serta membentuk karakter yang baik pada siswa. Nah, bentuk kegiatan outdoor learning ini sangat beragam seperti super camp, live-in, study tour, fieldwork, ekspedisi, outbound, dan jelajah alam sekitar. Implementasi outdoor learning menutup perencanaan, pelaksanaan, serta tidak tindak lanjut yang matang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Kami serahkan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Bu Sofi, ada Suki, dan Pak Dani, yang telah memaparkan materi-materi tentang outdoor learning itu. Demikian tadi pemaparan materi sudah dipaparkan semuanya dari kelompok 9. Lanjut ke beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.